Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Hosea menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah malam Natal, baik di gedung gereja maupun di rumah. Tema ibadah ini adalah, "Jadilah padaku menurut perkataanmu, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil." Yang diambil dari percakapan malaikat dengan Maria dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Kiranya Tuhan Yesus Sang Bayi Natal berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Pendeta JF Lontoh. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Terimalah salam engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau.
Ada suara mengetuk, bertugas kita membuka pintu yang bukan kabar baik yang datang, melainkan tentang uang kegaduhan politik, perang dagang, pemutusan hubungan kerja, resesi. Oh iya, mikrofonnya itu. Jadi ini masuk. Ada suara berdering, secepat mungkin kita menerima, bukan kabar baik yang disampaikan, melainkan berita duka tentang kepergian orang-orang terkasih yang tidak akan pernah kembali lagi. Tentang kekasih-kekasih yang berjuang di pembaringan, ratapan mereka yang kebingungan dan panik, isakan mereka yang hancur hatinya, kecewa, dan depresi. Tuhan, kami tidak berani keluar, walaupun hati ini bergejolak untuk memeluk mereka yang berduka, mengusap air mata mereka dengan tangan ini, menatang mereka untuk bangkit dan saling memapah untuk melanjutkan perjalanan hidup. Allah pengasih, tolonglah kami. Saksian pujian solo Saudari Heni Hukom. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? Child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you've kissed the face of God. Mary, did you know?
Mary, did you know the blind will see, the deaf will hear, and the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Oh, Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nation? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? That sleeping child you're holding is the great I am. Oh, Mary, did you know? Mary, did you know? Mari kita satu dalam doa. Di malam Natal ini, sungguh kami bersyukur karena rengkuhan tangan Tuhan yang boleh menguduskan kami dalam persekutuan di malam hari ini. Dan kini kami bersama-sama akan membaca mendengar firman Tuhan. Memohon pertolongan-Mu, dan kiranya hanya karena kuat kuasa Roh Kudus di tengah hikmat yang Kau karuniakan menuntun kami dalam segala keterbatasan memahami kehendak Tuhan dan juga memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan yang Kau anugerahkan agar berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas 1. Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Lukas 1 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria,
sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Bapak, Ibu, Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian Alkitab yang kita baca di kesempatan ini mengisahkan tentang penampakan seorang malaikat Tuhan kepada Maria. Dan kita tentu sama mengetahui siapa itu Maria. Yang jelas bahwa dia adalah merupakan sanak saudara dari Elisabet. Dengan itu jelas bagi kita bahwa Maria adalah merupakan seorang keturunan Lewi. Sehingga ketika malaikat Allah hendak menyatakan sesuatu kepadanya, ia dengan sigap mengatakan bahwa aku adalah hamba Allah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan.
disebutkan bahwa penyataan malaikat Tuhan kepada Maria berlangsung ketika ia berada di rumah. Dan kita meyakini bahwa penyataan yang hendak disampaikan malaikat Tuhan itu adalah sesuatu yang berbau hal keselamatan. Dan dari sini kita melihat bahwa kalau di dalam penciptaan lembaga sosial pertama yang diciptakan oleh Tuhan adalah rumah tangga, maka di kesempatan ini kita juga melihat bagaimana melalui malaikat Tuhan hendak dinyatakan bahwa rumah tangga adalah merupakan alat di tangan Tuhan untuk untuk menjadi penyalur keselamatan yang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, kita juga saat ini ada di rumah, yaitu rumah Tuhan, dan malaikatnya pun menyapa kita. Dan saya yakin bahwa setiap rumah tangga kita juga disapa oleh malaikat Tuhan tentang keselamatan ini. Dan apa yang menjadi ciri seorang adalah benar hamba Allah? Dari bagian Alkitab, di situ jelas sekali bahwa seorang disebut sebagai hamba Allah adalah orang yang mengimani akan Allah dan melakukan apa yang dimintakan oleh Allah atau apa yang dinyatakan Allah terhadap dirinya. Apakah sikap ini nampak dalam kehidupan Maria? Yang jelas, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, bahwa ketika ia berada di rumah, Tuhan menyatakan kepadanya, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus memberi nama dia Yesus. Itu berita yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Maria. Demikian juga tentunya kepada kita, dalam setiap rumah tangga dan juga setiap kita yang ada di dalam rumah Tuhan ini telah lahir Yesus, Juru Selamat dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, saya yakin bahwa kelahiran seorang anak pasti merupakan impian daripada setiap pribadi, demikian juga tentunya keluarga. Bahkan keluarga besar pun selalu mendorong, memberi semangat untuk hadirnya anak dalam kehidupan keluarga. Maria tentu tidak bisa menipu dirinya, sama seperti kita.
ia pasti berbahagia, ia pasti senang. Karena akan mempunyai anak. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, hal yang kita saksikan selanjutnya dari pribadi Maria, bahwa ia adalah seorang yang berterus terang terhadap kenyataan sesungguhnya yang berlangsung dan terjadi di dalam yang ada pada dirinya. Ia tidak mau menutupi realitas sesungguhnya yang kehidupan yang ia jalani. Nah, Bapak Ibu kasih di dalam Tuhan, baginya keinginan untuk memiliki anak, walaupun itu adalah suatu dambaan impian, tetapi hal itu adalah sesuatu yang belum dapat direalisasi di dalam kehidupannya. Kenapa? Ya, dia berpikir secara manusiawi. Aku memang punya teman lelaki, tapi itu adalah tunangan dan bukan suami. Dan tentu kita sama mengetahui siapa tunangannya. Disebutkan dia adalah Yusuf dari keturunan Daud. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, tapi sebagai hamba Tuhan, ia di dalam kehidupannya juga berpikir jauh, karena tidak dapat kita pungkiri bahwa untuk mempunyai anak ada 3 hal yang pribadi yang berlangsung di situ, yaitu suami, istri, dan Roh Kudus. Dan tentunya mengandung tanpa suami itu adalah sesuatu yang amat sangat berisiko sekali. Bahkan kita sama mengetahui bahwa dalam Keyahudian, seorang yang mengandung
tanpa suami akan dihukum mati dengan cara rajam, yaitu dilempar dengan batu, sama seperti apa yang dialami oleh Stefanus. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Tapi dalam kondisi yang seperti itu, apa yang kita lihat? Bahwa malaikat Tuhan memahami apa yang menjadi pergumulan daripada Maria. Dan kita saksikan malaikat Tuhan menyampaikan bahwa Maria, jangan takut, karena Tuhan akan melakukan suatu perbuatan yang ajaib dalam keberadaan dirinya. Dan disebutkan di sana bahwa sama seperti apa yang berlangsung dalam kehidupan Elizabeth, saudaranya, yang mandul sampai dengan hari tua, di mana ia tidak ada harapan lagi untuk mempunyai anak, tapi Tuhan membukakan rahimnya dan ia pada akhirnya mempunyai anak. Hal itu juga dinyatakan kepada Maria bahwa mujizat Tuhan akan berlangsung dan terjadi di dalam kehidupan Maria, di mana disebutkan di sana bahwa ia akan mengandung, tapi bukan karena hubungan dengan seorang lelaki, tetapi disebutkan oleh malaikat Tuhan bahwa Roh Kudus akan turun dan Allah memakai rahimnya untuk boleh terlahirnya seorang yang dinanti-nantikan dunia untuk menyatakan keselamatan yang dari Allah. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, ketakutan sebagaimana malaikat Tuhan jumpai ketika ia berhadapan dengan Maria, itu juga adalah sesuatu yang menghantui hati dan pikiran setiap kita, termasuk di dalamnya ketika kita bersama-sama saat ini ada di dalam merayakan masa raya Natal. Kita takut, hati dan pikiran kita, dan tentu kita bertanya-tanya, apa yang menjadi ketakutan itu?
Kalau ditanyakan kepada saya apa yang menjadi ketakutan itu, maka semua itu tentunya terjawab. Yang mana jika kita merenungkan dengan baik, maka hal itu terungkap melalui apa yang dituangkan di dalam refleksi malam Natal pada kesempatan ini. Ada banyak wabah penyakit, kegaduhan politik, pemutusan hubungan kerja, resesi, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan. Namun ketika Allah berkehendak bahwa rahimnya dipakai sebagai perantara untuk kelahiran seorang bayi Natal yang kau harus namai dia Yesus, apapun resiko-resiko yang akan dihadapi olehnya, kita melihat sebagai hamba Allah. Sekali lagi, ini pun tentunya menjadi suatu penekanan untuk kita semua, bahwa di tengah situasi apapun kita harus melihat diri kita adalah hamba Allah, sama seperti Maria. Karena dengan kita berpegang teguh dan meyakini identitas diri kita sebagai hamba Allah, itu adalah merupakan satu kekuatan bagi kita untuk menapaki akan rancangan, akan ketetapan-ketetapan Tuhan yang hendak diberlangsungkan di dalam diri kita, sama seperti Maria. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita juga harus mengimani Maria sebagai hamba Allah dengan sungguh-sungguh tentang bayi yang akan dilahirkan melalui rahimnya itu. Dia adalah Yesus. Dan apa yang menarik disampaikan oleh malaikat Tuhan tentang Yesus itu, yang menarik dikatakan oleh malaikat Tuhan tentang Yesus itu, bahwa Yesus itu adalah sosok yang penuh dengan kemahakuasaan. Tadi ini kalau dikatakan bahwa dia adalah sosok yang penuh dengan kemahakuasaan, maka pasti kita akan mengambil sikap sama seperti Maria. Jadilah apa yang menjadi perkataanmu terhadap diriku. Karena apa? Karena Allah itu maha kuasa. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan, dan bukan hanya itu saja, ini ingin mengatakan kepada kita bahwa dalam kemahakuasaannya, Ia tetap mengendalikan perjalanan kehidupan semesta alam ini. Karena apa? Karena dikatakan bahwa kekuasaannya adalah kekal selama-lamanya. Semua di bawah tangan kuasanya.
Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan. Satu hal lagi yang ingin meneguhkan kita di dalam menyambut Yesus yang lahir ini, benar adalah Maha Kuasa. Sehingga kita tetap mau menjalani kehidupan ini memperlihatkan jiwa sebagai hamba Allah. Yaitu dalam malam Natal ini, berita Natal disampaikan kepada kita bahwa Ia akan menaungi kita. Roh Kudusnya akan menaungi kita. Nah, oleh karena itu, kalau Ia menaungi kita, kalau Ia melindungi kita, mengapa kita mesti takut? Yakinlah, segala sesuatu yang dinyatakan Allah atas keberadaan Maria dan juga atas keberadaan kita, semua itu adalah baik bagi keberadaan kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita sambut dalam keyakinan yang penuh akan bayi Natal yang lahir untuk kita, bahwa Ia Maha Kuasa, Ia melindungi kita, Ia menjagai kita. Kita tidak akan takut menapaki kehidupan ini. Karena apa? Karena Ia adalah Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan Maria, sehingga menyanggupkan Ia menjalani kehidupan. Demikian juga Allah yang adalah Immanuel, Yesus Kristus itu beserta dengan kita dan akan memampukan kita menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia, malaikat turun mendekat dengan beritanya. Sejahtera bagi dunia, terdatang penebus. Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus. Hai kamu yang menanggung berat, yang hidup tertekan, mendaki susah jalanmu, langkahmu pun pelan. Hai, lihat hari jadi terang, bebanmu ditebus. Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Mari berdiri
bersama kita ikrarkan pengakuan iman. Masing-masing kita dengan hati dan mulut serta sikap sempurna berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Mari kita satu dalam doa. Kami berterima kasih kalau Tuhan mengingatkan kami agar tidak takut menapaki kehidupan beriman di dalam Kristus. Karena Kristus Yesus yang lahir adalah orang yang diurapi, penuh dengan kemahakuasaan, senang beserta dengan kami, melindungi kami dan menaungi kami. Untuk kami bersama-sama boleh diteguhkan, dikuatkan berjalan, meraih pengharapan dalam percaya kepadanya. Dan Tuhan, kami saat ini juga bersama-sama berdoa untuk pemerintahan kami. Kami menyerahkan pemerintah dengan susunan kabinet yang baru di dalam upaya untuk keluar dari resesi, demikian juga menang dalam perang dagang, dan sekaligus pula dengan itu ya Tuhan, memberi kepulihan untuk ekonomi dalam negeri, sehingga dengannya ya Tuhan dapat mengangkat untuk memperbaiki kembali citra dan harkat serta martabat manusia yang sejati, diliputi kemakmuran dan kebahagiaan karena keadilan yang ditegakkan oleh pemerintahan kami. Dan Tuhan, kami pada saat ini juga memohon Engkau berikan kemampuan kepada pimpinan kami untuk menanggulangi atau meredam akan gangguan-gangguan politis yang berupaya untuk mengganggu jalannya pemerintahan, termasuk di dalamnya jalannya pembangunan negeri ini. Dan Tuhan, kami kesempatan ini juga berdoa untuk pergumulan di dalam upaya mengatasi wabah penyakit, khususnya pandemi virus COVID-19, dan kiranya seluruh elemen masyarakat juga boleh bersama-sama dalam kepatuhan dan ketaatan seirama berjalan untuk menegakkan serta juga memperjuangkan ketetapan-ketetapan pemerintah agar dapat memutuskan akan penyebaran pandemi COVID-19 ini. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan percobaan-percobaan vaksin untuk langkah kekebalan tubuh agar tak mudah diserang akan pandemi ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua juga berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan membawa kebaikan bagi masyarakat banyak. Kami berdoa untuk gereja-Mu, secara khusus ya Tuhan, di dalamnya bagi juga gereja kami dalam memasuki masa raya Natal. Dan kami menyerahkan semua ungkapan Natal Tuhan, baik dalam kebersamaan di tengah kehidupan pribadi, secara pribadi maupun dalam kebersamaan dalam keluarga, demikian juga dalam kehidupan bergereja. Dan kiranya semua menjadi suatu ibadah
yang membawa persembahan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berterima kasih bahwa dalam kesederhanaan kami gereja merayakan Natal Tuhan juga menaruh sikap peduli terhadap internal daripada kehidupan jemaat kami dengan pelayanan-pelayanan sosial yang dapat diberikan, demikian juga bantuan-bantuan kepada yayasan-yayasan lainnya yang ada di Surabaya ini. Dan bila ini juga bisa terkumpul adalah karena Tuhan dalam kemurahan-Mu memberkati kehidupan jemaat kami di tengah hidup kerja, dan mereka boleh mengalokasikan apa yang bisa diberikan melalui persembahan dan diwujudkan dalam bentuk bantuan-bantuan. Dan kami pertaruhkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, kami sepenuhnya menyerahkan hidup dan penghidupan, langkah juang jemaat kami untuk membangun kesejahteraan kehidupan keluarga dalam pengharapan penuh kepada Engkau yang telah diserahkan segala sesuatunya oleh Allah Bapa menjadi kepemilikan-Mu, dan kami adalah merupakan waris-waris-Mu ke dalam Engkau yang empunya itu. Biarlah Tuhan juga tatang kami untuk tetap menikmati ladang yang hijau, rumput yang hijau, dan air yang mengalir. Dan Tuhan, kami pada kesempatan ini juga memohon pemulihan untuk kesehatan tubuh daripada saudara-saudara kami yang sakit. Biarlah Tuhan juga menyembuhkan kekasih-kasih kami ini. Dan kebahagiaan kami dalam merayakan Natal Tuhan di tahun 2020 ini, biarlah semua berlangsung menjadi sesuatu yang membawa sukacita dan menyenangkan banyak orang, terlebih Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari menyatakan syukur dengan memberi persembahan dalam penghayatan akan nyanyian pujian Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Lukas 1 ayat 46-49. Tuhan memberkati persembahan kita. Kelahirannya di
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita berdoa berdasarkan nyanyian pujian Maria dalam Lukas ayat 1 ayat 54 sampai ayat 50 sampai 54. Kita akan berdoa secara berbalasan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu yang turun-temurun atas orang yang takut akan Engkau. Dan orang-orang yang congkak hatinya. Engkau menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggalkan orang-orang yang rendah. Engkau melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Engkau menolong kami hamba-Mu karena mengingat rahmat-Mu. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur hati kami, ya Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian warga jemaat sekalian untuk beberapa warta berikut ini. Majelis dan jemaat menyampaikan terima kasih kepada Pendeta J.E. Plonto, solois Saudari Heni Angelin Hukom, serta semua yang bertugas mendukung kelancaran ibadah malam Natal ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jadwal ibadah Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Yang pertama, ibadah malam Natal pada hari Kamis 24 Desember 2020 pukul 20.00 WIB. Yang kedua, ibadah Natal pada hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 7.00 WIB dan pukul 10.00 WIB. Ibadah Natal kedua pada hari Sabtu 26 Desember 2020 pukul 08.00 WIB. Ibadah malam akhir tahun pada hari Kamis 31 Desember 2020 pukul 17.00 WIB dan pukul 8.00 WIB. Ibadah tahun baru pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 pukul 08.00 WIB. Terima kasih. Dalam narasi kelahiran Yesus Kristus, malam bukan hanya penanda waktu, melainkan simbolisasi dari dunia yang gelap di mana umat Tuhan hidup di dalamnya. Keluar dari ibadah ini, kita akan masuk dalam gelap dengan segala makna yang dihadirkannya. Keselamatan
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Silakan matikan lilin yang ada di tangan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.